Assalamualaikum. Kita nunggu kawan-kawannya dulu sebelum dimulai, Mas. Kawan-kawannya baru masuk sekitar 12 orang. Jadi kita tunggu kawan-kawannya dulu biar informasi yang mau Ibu sampaikan nanti kawan-kawannya semuanya dengar. Sudah 20 orang yang bergabung, tunggu sampai 25. Kalau sudah 25 kita mulai ya. Nah, bukan. Ada di sana. Insya Allah nanti soal ujian kita untuk UTS hari Senin itu ada 30 soal. 15 soal Ibu ambil dari yang bab 1 dan 15 soal Ibu ambil dari bab yang kedua ini ya. Soal yang dari bab 1 itu adalah soal ulangan harian yang kemarin yang sudah kalian kerjakan. Jadi itu nggak akan Ibu ubah-ubah, tapi dari beberapa soal kemarin Ibu pilih-pilih lagi beberapa soal. Nah, itu nanti Ibu ambil untuk soal UTS. Jadi untuk soal bab 1 itu kalian ingat-ingat aja soal ulangan yang kemarin. Karena nggak Ibu ubah-ubah soalnya. Soal yang itu aja Ibu copy buat soal UTS. Nah, yang perlu kalian pelajari nanti, yang lebih harus kalian pelajari itu yang di bab 2 ini. Karena ini kan kita nggak ada ulangan hariannya. Ini akan dipelajari lebih teliti untuk yang bab 2. Kalau bab 1, insya Allah sama aja soalnya kayak soal ulangan yang kemarin. Jadi yang mana ikut ulangan pasti masih ingat jenis-jenis soal kayak apa yang sudah Ibu keluarkan kemarin. Apalagi yang dapat nilainya bagus-bagus berarti ingat-ingat aja tuh sama soal-soal yang kemarin. Ini udah 23 orang. Kita tunggu 2 orang lagi baru kita mulai. Nah, oke, udah 25 orang. Yuk kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang tertunda yang minggu sebelumnya. Yang Ibu janji mau Zoom meeting tapi ternyata nggak jadi karena ada rapat di sekolah. Nah, minggu ini, 1 minggu sebelum kita UTS, ini Ibu akan menyelesaikan materi dari bab 2. Ini akan kita selesaikan materinya untuk hari ini, dimulai dari piramida makanan. Karena yang sebelumnya kita sudah selesai sampai rantai makanan dan jaring makanan ya. Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan ke piramida makanan. Nanti Ibu akan mengulangi kayak yang sebelumnya, Ibu akan beri beberapa pertanyaan. Yang paling cepat masuk di kotak pesan. Nah, nanti itu yang akan dapat poin buat menambah nilai ulangan UTS-nya. Yang kemarin nilai ulangan harian juga sudah Ibu tambahkan dengan poin-poin kalian yang kemarin dapat poin. Sekarang kita mulai ya dari piramida makanan.
Nah, piramida makanan ini menunjukkan jumlah dari produsen dan konsumen. Kita lihat di piramida paling bawah itu ada produsen. Kenapa produsen ada di piramida paling bawah? Karena jumlahnya paling banyak. Semakin ke atas, semakin ke puncak piramida, maka jumlahnya semakin sedikit. Ya, jadi dilihat semakin ke puncak piramida, jumlahnya semakin sedikit. Karena apa? Itu adalah keseimbangan dari ekosistem. Kalau misalnya yang paling banyak itu adalah konsumen tingkat 3, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 1 akan punah. Kenapa? Karena kebanyakan konsumen tingkat 3-nya. Kebanyakan ulat sama elangnya. Jadi katak ayamnya itu bisa habis, bisa punah karena dimakan sama konsumen tingkat 3. Makanya ini produsen, Tuhan menciptakan produsen jauh lebih banyak daripada konsumen. Karena itu akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem. Ya, anggap aja lebih banyak tikus daripada padi. Maka kita nggak akan bisa makan karena tikusnya makan padi, tikusnya banyak. Jadi kita nggak akan kebagian, kalah sama tikus. Makanya keseimbangan ekosistem yang diciptakan Tuhan itu produsennya jauh lebih banyak. Baru konsumen tingkat 1, baru konsumen tingkat 2, baru konsumen tingkat 3 atau puncak piramida. Jadi seperti ini adalah ekosistem seimbang seperti ini. Jadi gambar ini melambangkan ekosistem seimbang. Ya. Bagaimana seandainya ekosistemnya terbalik, produsennya justru lebih sedikit daripada konsumen? Kayak gimana kalau misalnya kayak gitu? Akhirnya apa? Si produsen ini mungkin akan punah karena jumlahnya terlalu sedikit, sedangkan yang makan terlalu banyak. Gitu. Sama kayak kita kalau kita di rumah ya, misalnya kita di rumah, mama dari pasar beliin kue, di rumah ada orang jumlahnya 5, kuenya yang dibeliin cuma 2, akhirnya kuenya semuanya nggak kebagian kue, kuenya habis sama 2 orang aja yang makan. Jadi kayak gitu juga kondisinya seandainya nanti produsennya lebih sedikit daripada konsumen. Akhirnya banyak produsennya yang jelas produsennya yang nanti akan punah, konsumen juga akan punah karena nggak ada sumber makanan. Kayak gitu ya. Jadi ini piramida makanan. Fungsinya piramida makanan adalah untuk menunjukkan jumlah dari produsen dan konsumen. Nah, jadi piramida makanan ini menunjukkan jumlahnya. Kemudian piramida juga memperlihatkan keseimbangan dari ekosistem. Nah, selanjutnya, ini ada yang namanya kompetisi. Kita sering dengar tuh kata kompetisi. Nah, kompetisi kalau di dalam IPA itu adalah interaksi antar populasi bila dapat kepentingan yang sama, bila memiliki kepentingan yang sama. Misalnya, kambing sama sapi, dia berkompetisi buat apa? Buat dapetin rumput, karena sama-sama makan rumput. Nah, kemudian lebah sama kupu-kupu, dia berkompetisi buat apa? Buat dapetin madunya bunga. Karena punya makanan, jenis makanan yang sama. Itu namanya kompetisi. Ketika makhluk hidup punya makanan yang sama dan dia berada di tempat yang sama, maka dia akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan tersebut. Misalnya tadi belalang sama tikus, dua-duanya sama-sama makan padi, misalnya. Nanti dua-duanya akan berkompetisi nih, banyak-banyakan makan padi. Siapa yang bisa mengkonsumsi? Siapa yang berhasil lebih dulu mengkonsumsi padi? Jadi mereka akan berkompetisi namanya. Nanti dari kompetisi ini bisa muncul perkelahian dan lain-lainnya. Kemudian setelah kompetisi, tadi 2 ya contohnya ya. Contohnya adalah kambing dan sapi yang sama-sama berkompetisi memakan rumput. Kemudian ada lebah dan juga kupu-kupu yang berkompetisi untuk mendapatkan madu bunga. Nah, selanjutnya ada yang namanya simbiosis mutualisme. Simbiosis itu ada 3. Tapi yang pertama kita bahas dulu adalah yang mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah
interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup yang lain, di mana kedua makhluk hidup itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Misalnya tuh misalnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupunya dapat untung apa? Dia dapat madunya bunga. Bunganya untung apa? Bunganya bisa melakukan penyerbukan karena kakinya si kupu-kupu nanti akan kena serbuk sarinya bunga, kemudian meletakkan serbuk sari itu tanpa sengaja ke putik, akhirnya terjadi penyerbukan tidak sengaja yang dibantu oleh kupu-kupu. Keduanya itu dapat untung, bunganya dapat untung, kupu-kupunya juga dapat untung. Itu namanya simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua, nih simbiosis antara burung dan juga banteng ya, kerbau gitu. Jadi si burung ini dia suka makan kutunya kerbau. Dia suka makan kutunya kerbau. Sedangkan si kerbau ini dia kegatelan karena di tubuhnya banyak kutu. Makanya dua-duanya dapat untung. Burungnya dapat makanan, kerbaunya juga jadi nggak gatel lagi gitu karena si kutu tadi. Jadi dua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Nah, yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme. Kalau tadi simbiosis mutualisme itu dua-duanya untung, kalau komensalisme salah satunya untung, tapi satunya lagi juga nggak rugi. Jadi biasa aja gitu. Yang satunya itu nggak rugi, nggak juga untung. Jadi misalnya kayak gambar yang pertama nih antara anggrek dengan pohon. Anggrek biasanya tumbuhnya menempel di pohon-pohon ya. Anggrek nempel di pohon, dia dapat tempat hidupnya di pohon. Tapi pohon juga nggak dirugikan dia. Anggrek nempel ya nempel aja gitu. Dia nggak dirugikan, tapi nggak diuntungkan juga. Jadi tidak ada efek apa-apa sama si pohon. Cuma anggrek aja nih yang dapat untung satu. Begitu pula nih gambar yang C, antara sirih dengan tempat dia melilit. Misalnya pohon dia melilit juga kan. Kan si sirih ini tumbuhnya menjalar dan melilit ya. Dia melilit pada pohon misalnya. Nah, si sirihnya ini dapat tempat buat melilit, tapi si pohonnya juga nggak rugi, pohonnya juga nggak untung. Jadi si pohonnya itu tidak terpengaruh apa-apa terhadap sirih yang nempel di tubuhnya. Gitu. Selanjutnya, yang gambar B. Gambar B ini ada dua ikan kecil sama ikan besar. Yang ikan kecil ini biasanya numpang di ikan besar. Numpang apa? Dia numpang melindungi dirinya supaya dia tidak dimangsa oleh makhluk hidup yang lain yang suka memangsa dia gitu. Dia numpang tuh jalan di situ. Yang besar ini nggak rugi, dia juga nggak untung. Biasa aja si ikan ini numpang di situ, biasa aja gitu. Jadi itu komensalisme ya. Jadi dia salah satunya untung, salah satunya tidak rugi, tapi juga tidak untung. Salah satunya biasa aja. Gitu. Tapi Bu, pas nanti ikan yang kecil berlindung di ikan besar tuh nanti dimakan sama ikan yang besar itu. Ini ikan besarnya ini iya. paus ya nak. Ini ikan besarnya ikan paus. Ikan paus itu tidak makan ikan. Ikan paus itu makan plankton. Dia makan apa? Ikan paus tuh badannya besar tapi dia nggak makan ikan, dia makan plankton. Oke, makasih Bu. Ya, jadi ikan yang kecil itu numpang berlindung sama paus supaya si paus itu dimakan sama hiu misalnya. Tapi si planktonnya, si ikannya juga nggak mungkin dimakan sama paus karena paus tidak memakan ikan. Dia makannya adalah plankton. Itu ya. Selanjutnya. Plankton itu apa, Bu? Plankton itu gimana ya menjelaskannya? Kalau di SpongeBob tahu plankton ya? Pernah nonton SpongeBob ya? Oh, yang kecil tuh, Bu? Tahu. Jadi makhluk kecil. Ada plankton yang berbentuk tumbuhan, ada plankton yang berbentuk hewan, tapi dia kecil-kecil, nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, hewan. Kita ke laut misalnya. Ibu, paus itu makan manusia lah, Bu? Enggak. Paus berarti dia nggak bisa. Dia makannya cuma tadi plankton. Oh itu. Walaupun badannya besar, jadi dia nggak memangsa manusia loh. Beda kayak hiu.
Kalau hiu kan memang predator, dia memang memakan daging. Apaan? Gitu. Tapi paus makan manusia. Gitu ya. Jadi plankton itu tadi ada jenis hewan, ada plankton jenis tumbuhan di dalam laut biasanya. Ya kalau pernah lihat SpongeBob ya tahu lah bentuknya plankton kayak apa. Tapi nggak seperti itu semua ya, itu contohnya aja. Dan plankton itu tidak sebesar yang kalian lihat di SpongeBob, dia kecil banget. Itu cuma gambaran kartun aja kalau yang di SpongeBob. Ya, selanjutnya simbiosis. Makhluk yang paling kecil, Bu. Kenapa? Nah ya, selanjutnya itu adalah contoh simbiosis parasitisme. Parasit nih, diambil dari kata parasit. Nah, simbiosis parasitisme ini salah satunya diuntungkan, yang satunya lagi dirugikan. Nah, gitu. Misalnya, gambar yang pertama, ini namanya tali putri. Dia bentuknya panjang, nggak ada daunnya, kuning-kuning, itu biasanya nempel-nempel. Namanya tali putri. Nah, dia, si tali putri ini, mengambil makanan orang lain. Misalnya dia nempel di pohon. Makanannya pohon itu dia yang ngambil. Jadi pohonnya nggak dapat makanan. Misalnya dia nempel di bunga-bungaan atau di daun-daunan pohon lain. Dia akan mengambil makanan orang lain, gitu, pohon yang lain. Dia nggak bisa mencari makanan sendiri. Makannya tuh tergantung dari orang lain. Jadi dia nempel, terus dia nyedot makanan orang. Jadi orangnya malah mati nanti pohonnya. Karena makanannya diambil sama si tali putri tadi. Kemudian kalau misalnya kalian tahu, biasanya di pohon-pohon besar itu ada pohon mangga dan lain-lain, itu ada yang namanya benalu. Nah, benalu itu daun-daunannya itu nempel di pohon. Biasanya dia juga ngambil makanan dari pohon itu. Nah, jadi si benalunya tuh untung dia dapat makan gitu loh. Dia numpang hidup di situ, dapat makan di pohon itu, tapi pohonnya rugi, lama-lama pohonnya bisa mati karena makanannya diserap terus sama si benalu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya pohon-pohon besar di sekitar rumah, misalnya ada pohon mangga, ada pohon rambutan, bisa dilihat tuh nanti ada daun-daun yang beda sama daun mangga atau daun rambutannya beda, dia nempel aja gitu. Itu namanya benalu. Nah, benalu itu numpang di situ, numpang ngambil makanan, numpang hidup. Begitu pula tuh kayak gambar B tuh. Gambar B itu adalah ulat bulu yang biasanya makanin daun-daunan. Dia makanin daun, dia kenyang, dapat makan, sedangkan daunnya rusak kan, rugi daunnya. Dia nggak bisa berfotosintesis lagi karena daunnya dipotong sama, dimakan sama si ulat. Gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang gambar C, nyamuk sama kulit manusia tuh, kulit kita tuh. Nyamuknya untung, dapat darah banyak, sedangkan manusianya rugi, jadi gatal-gatal, bentol-bentol. Itu namanya parasitisme juga tuh. Kenapa, Bu? Kalau misalnya manusia digigit nyamuk bisa sakit, Bu? Sakit apa? Misalnya demam berdarah gitu. Ya kan ya? Demam berdarah itu bisa disebabkan oleh bakteri yang dibawa oleh si nyamuk. Jadi di dalam air liurnya nyamuk itu ada bakteri-bakterinya. Sedangkan ketika dia mau ngambil darah, dia pasti nancepin itunya kan, jarum yang ada di mulutnya ya. Alat penghisapnya itu ditancepin ke kulit kita. Bakterinya yang ada di air liurnya tadi juga akan ikut masuk ke dalam kulit kita. Akhirnya kita bisa kena demam berdarah atau misalnya kena malaria gitu. Itu dari mulutnya nyamuk itu tadi tuh. Jadi dia sebelum menghisap darah, dia masukin alat penghisapnya dulu kan ke dalam kulit kita. Baru dia sedot. Kayak gitu. Nah, ketika itu si bakterinya ngikut masuk ke dalam darah. Akhirnya bisa sakit. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya predasi. Nah, ini yang terakhir ya, ini terakhir nih. Namanya predasi. Nah, predasi itu antara pemangsa dengan mangsanya. Misalnya kalau di hutan itu antara singa sama zebra misalnya. Singa itu adalah pemangsa, sedangkan si zebra itu adalah mangsanya. Jadi predasi itu adalah interaksi makan dan dimakan. Jadi si pemangsa ini memakan mangsanya gitu. Jadi itu namanya predasi.
Kucing sama tikus itu juga predasi. Ular sama katak juga predasi. Jadi di dalam jaring-jaring makanan itu ada macam-macam interaksinya. Dalam jaring-jaring makanan itu bisa ada kompetisi, bisa ada predasi. Gitu ya. Jadi di dalam satu jaring-jaring makanan misalnya nanti ada soal kayak gini, di dalam jaring-jaring makanan berikut tentukanlah interaksi yang mungkin terjadi misalnya. Jadi di dalam situ nanti ada ular, ada tikus. Nah, itu ada satu predasi sudah. Kemudian nanti ada lagi di situ antara kambing dengan sapi misalnya. Itu adalah kompetisi. Jadi di dalam satu jaring-jaring makanan atau rantai makanan itu bisa terjadi banyak interaksi. Predasi, kompetisi, simbiosis itu bisa aja terjadi di dalam sebuah jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Nah ya, paham ya sampai sini atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini materi terakhir nih, predasi ini udah terakhir. Jadi nanti untuk UTS, diingat ya, untuk UTS, untuk yang soal bab 1 itu adalah soal ulangan kemarin. Soal ulangan yang bab 1 itu tidak ada yang Ibu ubah, soalnya persis sama. Cuman Ibu ambil 15 soal aja. Dari kemarin kan banyak ya soalnya ulangan bab 1. Nah, itu Ibu ambil 15 soal aja. Dan itu soalnya persis, Ibu cuma copy aja ke soal UTS. Jadi nggak ada yang Ibu ganti-ganti. Jadi silakan kalian ingat-ingat soal kemarin itu kayak apa. Kapan kita ulangan, Bu? Ada ulangan, kan ada yang kemarin yang bab 1. 2000. Yang jaringan makanan itu, Bu? Ya, yang Oh iya, organ ingat. dan lain-lain itu. Baru berapa, belum 2 bulanan lagi kita ulangan, sudah lupa. Baru bulan kemarin ulangannya. Nah ya, jadi seperti itu. Kalau untuk bab 2 ini pasti ada gambar jaring-jaring makanan nanti keluar. Yang mana produsen, yang mana konsumen, yang mana konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Kemudian apa itu populasi, apa itu individu, itu pasti ada nanti soalnya kayak gitu. Apa itu komunitas, ekosistem, kemudian jaring-jaring makanannya. Apa itu biotik, apa itu abiotik, contoh biotik dan abiotik. Itu tuh pasti ada nanti di soal. Terus yang ini, simbiosis juga. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin akan Ibu kasih gambar satu lingkungan misalnya. Manakah di antara gambar-gambar berikut, manakah yang ada di gambar berikut yang merupakan faktor abiotik misalnya. Jadi Ibu kasih pilihannya. Manakah yang faktor biotiknya? Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apa yang dimaksud dengan interaksi? Nah, bab 2 ini Ibu ambil 15 soal nanti. Jadi silahkan dipahami dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum UTS, silahkan WA Ibu, nggak apa-apa. Selama Ibu masih slow, bisa balas cepat, Ibu balas cepat. Kalau enggak, nanti Ibu balasnya mungkin agak lama. Yang merasa masih punya utang tugas sama Ibu, yang belum dikumpulkan, silahkan dikumpulkan. Selama sebelum UTS, Ibu masih terima. Kalau sudah setelah UTS, yang mana nilainya bolong-bolong, berarti Ibu kasih 0. Jadi sebelum UTS, berarti kita UTS IPA itu hari Selasa ya. UTS IPA hari Selasa, jadi sampai hari Senin Ibu masih menerima tugas yang bulan kemarin masih bisa Kak, Bu? kumpul aja sampai sebelum UTS hari Selasa. Sampai hari Senin Ibu masih nunggu tugasnya. Yang mana masih mau dapat nilai, silahkan kumpul tugasnya. Kalau nggak ada Jumat, Bu, Jumat. Boleh Jumat, silahkan Jumat ini boleh. Pokoknya sampai Senin depan Ibu tunggu. Jumat bisa, Bu. Jumat besok bisa. Hari Kamis kan libur ya, tanggal merah ya. Jadi hari Jumat boleh ngumpul.
Pokoknya dari hari ini sampai hari Senin. Oh iya Bu, ya. Ya, Bu. Yang mana yang mau ngumpul tugas silahkan dikumpulkan. Biar nilainya nggak nol. Soalnya setelah UTS Ibu nanti akan membagikan daftar nilai semua tugas kalian. Untuk yang IPA ya nanti Ibu bagikan ke wali kelas masing-masing. Yang mana bolong berarti ya sampai UTS itu hasilnya nol berarti. Sampai ini kan masih dikasih kesempatan ya. Silahkan dimanfaatkan dengan baik kesempatannya. Yang mana masih punya bolong-bolong. Atau misalnya ada yang nilainya jelek, mau diperbaiki boleh. Misalnya dapat nilai kemarin di tugasnya dapat nilai 25. Mau diperbaiki Bu, boleh. Silahkan kumpul ulang, dijawab lagi ulang, kumpul lagi ke Ibu. Itu dipersilahkan. Oh bisa nggak Bu diperbaiki nilainya Bu? Diulangi lagi tugasnya. Sampai sebelum hari Selasa silahkan. Misalnya dapat nilai tugas pertama itu kalian dapat nilai 25. Silahkan di print ulang, dijawab lagi, kumpul tempat Ibu boleh. Nanti Ibu benerin nilainya. Tapi kalau sudah setelah UTS Ibu nggak mau terima lagi. Jadi setelah UTS kita sudah stop materi yang sebelum UTS, Ibu tidak akan ingat-ingat lagi. Jadi kita akan fokus sama materi yang sesudah UTS. Jadi Ibu nggak mau lagi ada yang tugas setelah UTS. Karena insya Allah menurut Menteri Pendidikan kita akan masuk bulan Juli. Dan itu kalian sudah kenaikan kelas ya itu ya. Jadi kita mungkin ketemunya nanti di kelas 8. Kalian sudah naik kelas 8. Jadi tolong benar-benar dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan males. Karena itu akan menentukan kalian naik atau enggaknya. Kalau yang dapat nilai D-nya nanti di rapotnya ada D lebih dari 3, maka itu sudah otomatis tidak naik kelas. Jadi nilai D di rapot kalian itu maksimal boleh ada 3. Jadi silakan cek rapotnya masing-masing udah ada berapa itu nilai D-nya. Ya, sampai sini dulu. Sekarang Ibu mau absen. Ibu mau cek dulu. Ibu mau absen silakan dinyalakan dulu videonya. Ibu mau absen dulu. Silakan video dinyalakan dulu. Ibu akan absen masing-masing sambil Ibu catat di sini. Yang berdua namanya siapa aja nanti silakan WA Ibu juga. Apa tuh apa? Tuh. Kedua, iya nggak apa-apa. Enggak, gambarnya, videonya di kasur. Tuh. Kameranya. Ini kok. Ya, Ibu absen dulu 7 baru sampai 7B sebentar. Yang hadir hari ini 36 orang. Udah jauh banget ya. Dulu awal-awal kita Zoom meeting yang hadir sampai 70 orang. Sekarang yang hadir cuma sekitar 35 orang. Jauh banget turunnya. Tapi jangan khawatir ya. Ulun Bu. Nilai kalian yang tetap hadir Zoom itu tetap ada nilainya karena tiap Zoom Ibu absen kan. Jadi tetap ada nilainya. Jadi yang tidak ikut absen ya berarti nilainya tidak ada. Ibu Daren hadir. Itu Iya. gimana caranya? Nama Darin udah kelihatan. Ibu hadir, Bu. Bu, saya hadir, Bu. Sayanya siapa ini sayanya? Boy dan Rival, Rahmat, Siti Salwa, Arbaim, Ali, Anggun, Maria, Eka, Azura, Ibnu, Suci, Sri Rahayu. Sri Rahayu sama siapa? Nurul Anissa. Oh, Nurul Anissa, ya. Nurul Anissa. Terus Rahmat Nica, Darin, Kaila, Aswan dari
Oke, sudah ya, sudah selesai Ibu absennya. Iya, Bu. Siapa yang baru join nih, Nur dan Herli ini siapa? Herli itu, Bu. Oh, Herlinda kah? Baru join gak ini? Selesai masuk. Irfan. Ya, sudah ya. Jadi karena waktunya Zoom-nya sudah mau selesai, ini Ibu harus mengakhiri. Tadi Ibu janji sebenarnya mau ngasih soal, mau ngasih pertanyaan. Tapi karena waktu Zoom-nya sudah mau selesai, karena kita cuma dikasih batas waktu Zoom itu 40 menit. Jadi waktu Zoom-nya sudah mau selesai. Jadi silahkan belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di WA Ibu. Insya Allah Ibu jawab sebisanya. Yang perlu materi nanti Ibu share ya. Kalau misalnya memang kalian sudah screen Itu capture, mamanya. ya. Jadi sampai ketemu di UTS hari Selasa. Yang mau mengumpulin tugas, silahkan dikumpulkan sebelum hari Selasa. Sampai ketemu Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngumpulnya hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pokoknya hari wabarakatuh. Senin terakhir ya. Oke, Bu. Itu Ya, hari Jumat ngumpul. ya boleh.